Dalam ajaran Kristen, pengampunan dosa adalah sebuah konsep sentral yang berakar pada pengorbanan Yesus Kristus. Pengampunan ini diberikan oleh Allah melalui iman kepada Yesus yang telah membayar hutang dosa manusia di atas kayu salib. Umat Kristen percaya bahwa pengampunan dosa membawa keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pengampunan dosa dalam ajaran Kristen. Pentingnya pengampunan. Pengampunan dosa dianggap sebagai inti Injil dan harapan bagi umat manusia. Tanpa pengampunan, tidak akan ada keselamatan atau hubungan yang benar dengan Allah. Sumber pengampunan. Pengampunan dosa berasal dari kasih karunia Allah yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Cara menerima pengampunan. Pengampunan dosa diterima melalui iman kepada Yesus Kristus, pertobatan dan pembaptisan dalam beberapa tradisi. Efek pengampunan. Pengampunan dosa membawa pemulihan hubungan dengan Allah, kebebasan dari hukuman dosa, dan kesempatan untuk hidup baru dalam kasih karunia Tuhan. Pengampunan sebagai contoh, ajaran Kristen juga menekankan pentingnya mengampuni sesama, karena mengampuni orang lain adalah cermin dari pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Contoh ayat Alkitab, Efesus 1:7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia Allah. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Matius 6:14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kesimpulan, pengampunan dosa adalah ajaran penting dalam Kristen, yang berakar pada pengorbanan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah. Pengampunan ini diterima melalui iman dan membawa keselamatan, pemulihan, dan harapan bagi umat Kristen. Thanks for watching. Yesus. Kerajaan Allah adalah realitas rohani yang merupakan kehadiran dan pemerintahan. Allah yang menyelamatkan dalam kehidupan manusia. Ya, kerajaan Allah bukan hanya sebuah kerajaan fisik atau politik, tetapi lebih pada penguasaan Allah atas hati dan pikiran umat manusia yang membawa keselamatan dan kebenaran. Lebih detail, pemerintahan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah yang telah dimulai dengan kedatangan Yesus Kristus dan akan sempurna pada kedatangannya yang kedua kalinya. Realitas rohani. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas rohani yang tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat dirasakan dan dialami dalam hati dan kehidupan orang percaya. Penyelamatan dan kebenaran. Kerajaan Allah adalah tentang keselamatan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Pesan sentral. Kerajaan Allah merupakan pesan sentral dalam ajaran Yesus yang menekankan pentingnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Dunia rohani. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dipimpin oleh Yesus Kristus sebagai Raja yang mengalahkan segala kuasa kegelapan dan membawa kebebasan bagi umat manusia. Peristiwa kehadiran Allah. Kerajaan Allah adalah peristiwa kehadiran Allah yang menyelamatkan dalam hidup manusia, yang membawa transformasi dan perubahan dalam hati dan pikiran. Masa kini dan masa depan. Kerajaan Allah memiliki aspek yang berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Pemerintahan Allah telah dimulai sekarang, namun akan sempurna di masa depan saat Yesus kembali untuk menghakimi dunia. Contoh ayat, Matius 4:3. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lukas 17:21. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Matius 12:28. Jika aku mengusir roh-roh jahat dengan roh Allah, maka sungguh-sungguh kerajaan Allah telah datang kepadamu. Implikasi praktis. Mencari kerajaan Allah berarti menempatkan kehendak Allah dan kebenarannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Kerajaan Allah mendorong umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan penuh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah mengilhami umat manusia untuk terlibat dalam karya-karya Allah di dunia, seperti memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan membantu mereka yang membutuhkan. Thanks for watching. Yesus menjanjikan beberapa hal penting. Di antaranya adalah kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Ia juga menjanjikan akan kembali menjemput mereka yang menyayanginya. Selain itu, Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai dan memberi kekuatan kepada para murid-Nya. Berikut beberapa janji Yesus yang disebutkan dalam Alkitab. Kehidupan kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kembali menjemput. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 4:3. Roh Kudus.
Tetapi apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Hidup yang berkelimpahan. Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan mempunyainya secara limpah. Yohanes 10:10. Kasih setia. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu atau mengabaikan kamu. Ibrani 13:5. Menyertai sampai akhir zaman. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28:20. Dendam di surga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Tuhan dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matthew 28:19-20. Kesempatan untuk ditobatkan. 15:15. Hari sebelum kematianmu, engkau akan mengalami suatu pertobatan yang mendalam atas dosa-dosamu dan akan menyesalinya secara sempurna. Janji Yesus. Penyertaan Roh Kudus. Tetapi apabila Ia, yaitu Roh kebenaran, datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16:13. Penyertaan dan pertolongan. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu kembali. Yohanes 14:18. Thanks for watching.